Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard arba'atul qurun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka Dai Pemkot Kota Palembang, dan pada hari ini tanpa terasa kita sudah 1 bulan melalui bulan Januari 2024. Sekarang kita sudah masuk ke bulan kedua, bulan Februari 2024. Kalau seandainya saya ingin bertanya, tanggal berapa hari ini? Kalau tanggal 3, tanggal 4 tahu gak lo? Tanggal berapa hari ini? Saya sudah katakan tadi tanggal 4 Januari, 4 Februari hari ini. Saya tanya tanggal yang lain. Tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah. Maka saya di sekolah kadang-kadang nanya anak-anak, tanggal berapa nak hari ini? Kebanyakan anak-anak kurang memahami tanggal Hijriah. Makanya kita tua harus tahulah tanggal kita, tanggal Hijriah. Hari ini tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah. Berarti 3 hari lagi memasuki tanggal 27 Rajab. Ada peristiwa besar itu. Nanti akan ada ceramah ada di sini. Ada ya? Nah, kita akan peringati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau bertanya juga, Pak, yang kita ini di bulan Hijriah, mohon maaf galak nanya kawan-kawan di kampung itu, baca ada di bulan Hijriah. Yang mana Ustaz bulan Hijriah? Nah, gitu. Nah, bulan Hijriah yang ada 12 banyak yang kurang paham. Kalau misalnya kita sama-sama nyebut di sini. Pertama, Muharram. 2, Safar. 3, Rabiul Awal. 4, Rabiul Akhir. 5, Jumadil Awal. 6, Jumadil Akhir. 7, Rajab. 8, Sya'ban. 9, Ramadan. 10, Syawal dulu, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Nah, itu kita kadang-kadang bulan kita galak kita lupa, Pak. Padahal bulan itu bulan yang harus kita pahami, karena bulan itu bulan kita umat Islam. Dari 12 bulan itulah yang saya katakan tadi Allah ciptakan langit dan bumi, 4 diantaranya bulan haram. Nah, salah satunya sekarang ini kita berada di bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Saya bacakan firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 tadi, bahwa dikatakan kita di bulan ini harus memuliakan bulan Rajab. Kalaupun ada yang mengatakan kita disunahkan berpuasa di bulan Rajab, kalaupun hadisnya tidak terlalu kuat, tapi sedikit tidaknya, Pak, Bu, kita harus memahami bahwa Rasulullah juga pernah melaksanakan puasa Rajab pada waktu bulan Rajab. Kapan? Ya terserah kita kapan kita bisa laksanakan. Kalau awal-awalnya lebih baik, ada yang mengatakan minimal 3 hari, minimal 6 hari. Jangan sampai full di bulan Rajab puasanya. Karena sebagai contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasanya hanya beberapa hari saja. Nah, kalau aku nanya, puasa kalau Pak bulan Rajab ya? Pernah mengalami puasa bulan Rajab? Nah, alhamdulillah Kak Haji Husin laksanakan puasa bulan Rajab. Nah, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama mencintai bulan Rajab ini. Nah, di kesempatan kali ini
kami secara singkat saja memberikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Adapun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu, sebenarnya banyak. Dalam keseharian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini ada beberapa hal sunnah yang perlu sama-sama kita pelajari, sama-sama kita pahami, kalau bisa sama-sama kita laksanakan, termasuk saya pribadi. Apa yang pertama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat malam tahajud. Nah, Rasulullah melaksanakan sholat tahajud. Dalam cerita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah meninggalkan sholat tahajud beliau. Kita tahu persis beliau telah dijamin oleh Allah SWT masuk surga, tapi beliau tetap menjaga kualitas sholat tahajud beliau, kualitasnya maupun kuantitasnya. Bahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat itu sering kita mendengar apa kaki beliau ini sampai bengkak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, tapi Rasulullah telah melaksanakan salat tahajud. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita? Aku dapat menjawab. Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kadar pelaksanaan salat tahajud ini tidak dipaksakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh 12. Semampu kita. Aku terus terang pribadi, Pak, paling kencang 4, paling kencang 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ditutup dengan witir. Nah, ada tahu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melaksanakan alhamdulillah. Kenapa? Karena sebagian dari umat Rasulullah SAW ini pernah ditanya oleh Aisyah, Rasulullah, ngapa kau, ini bahasa gue Pak supaya mudah dipahami, ngapa kau di sholat tahajud tiap malam ini? Bukankah Allah telah menjamin engkau masuk surga? Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Itu jawab Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sekarang kita selaku umat beliau, selaku pengikut beliau, sedikit tidaknya kita juga ikut melaksanakan sunnah beliau, melaksanakan sholat sunnah tahajud. Kenapa? Karena dalam sholat tahajud ini Allah akan memberikan beberapa macam kemuliaan. Yang pernah kita baca dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafital lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Dikatakan dan pada sebagian malam hari salatlah tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu pada derajat ataupun tempat yang terpuji. Jadi salah satu kemuliaan kita melaksanakan sholat sunat tahajud itu, Bapak Ibu, kita akan diangkat oleh Allah SWT derajat kita sebagai orang yang terpuji di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kita ambil singkat saja, Pak. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah SAW, sunnah beliau ini kita dianjurkan untuk selalu tilawatil Quran, tilawah Quran. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berada dimanapun, apakah di rumah, apakah di musola, di masjid, di surau, di langgar, kita tetap berusaha untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Minimal 1 lembar sehari, minimal 1 mikro sehari. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, kata Rasulullah dalam hadis beliau, taraktu fikum amrayni antadillu ma tasabaqtum biha kitaballah wa sunnat rasulih. Kata Rasulullah,
aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila dua perkara itu kamu laksanakan, kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa? Kitabullah wa sunnatul Rasul, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baca Al-Qur'an, sekarang kita timbulkan pertanyaan dalam diri kita. Kira-kira saya ini berinteraksi dengan Al-Qur'an ini, apakah yang pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah belum? Kembali saya tidak bisa menjawab, terkembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kita dianjurkan, disunahkan untuk kita sama-sama membaca Al-Qur'an. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, aku nih kalau belajar Al-Qur'an ini ilmu tajwidnya masih jauh, masih kurang. Apa itu ikhfa, apa itu idgham, atau izhar, apa itu idgham bila gunnah, idgham bi gunnah. Itu yang harus kita pelajari. Makanya saya katakan dari awal tempo hari bahwa dalam menuntut ilmu agama ini kita usahakan sedini mungkin. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita didik anak kita, kita didik cucu kita itu apabila berumur 7 tahun melaksanakan ibadah itu. Apabila dia berumur 10 tahun dan melaksanakan ibadah, kita berikan peringatan. Sekarang gambaran kepada kita. Mak mano kalau kita lah tua ini cak susah dengan baca Al-Quran. Jangan dipersulit dewek. Nah, sudah dijawab oleh beliau. Apa bahasa itu? Beguyur. Apa bahasa Jawa itu? Asal kelakon juga itu. Ya tak? Kita berusaha untuk belajar membaca Al-Quran itu secara berguyur. Apalagi di masjid kita ada pengajian, ada yang mengajarkan. Memang tidak salah Bapak Ibu, kalau kita belajar Al-Quran itu kita harus mengawal dari awal. Memang kita harus memahami ilmu tajwidnya seharusnya. Tapi kalau kita sudah merasa tua ini, berguyur deh, dikit-dikit deh. Penting bacaan kita sesuai dengan makhrajul hurufnya saja, kira-kira sudah cukup lumayan lah. Yang parah ini tidak ada kemauan. Diajak sholat ke masjid dak kalah, diajak belajar ngaji dak kalah. Nah, gambaran kepada kita bahwa waktu luang kita untuk membaca Al-Quran itu sangat banyak. Apalagi sekarang ini, tidak perlu bawa Al-Qur'anian kemana-mana. Cukup kita bawa barang macam ini deh. Kita apa istilahnya tuh? Kita cari Al-Quran itu apa namanya? Nah, di Google kita cari, kita simpan, sudah ada. Sekarang ini ada peribahasa di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Tidak mesti kita bawa Al-Quran yang kemana-mana. Ya, saya juga kadang-kadang kalau di masjid kalau sudah sebelum zuhur itu, jadilah dapat sebaris itu, jadilah baca Quran, tidak perlu banyak itu. Nah, sekarang gambaran kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran ini supaya Al-Quran ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kenapa? Karena Al-Quran ini akan menjadi saksi kita bahwa ketika kita masih hidup ini Al-Quran telah menjadi bagian daripada hidup kita. Itulah yang akan menjadi penolong kita di yaumul jazaa kelak. Kemudian yang ketiga, ini sudah terjadi di sini. Kenapa? Kata Rasulullah, kita dianjurkan untuk sering sholat berjamaah di masjid, di musola ataupun di mana. Ketika Rasulullah masih hidup, Bapak Ibu hadirin berbahagia, beliau selalu menjaga kualitas sholat berjamaah di masjid. Bahkan adalah suatu cerita ketika Rasulullah SAW akan menembuskan nafas beliau yang terakhir, 2 hari sebelum beliau wafat itu, badan beliau panas, memuncak dalam keadaan sakit. Beliau badannya panas, keluar keringat di dahi beliau, sehingga beliau merasa badannya kurang enak. Tetapi beliau tetap semangat untuk berangkat ke masjid. Bagaimana caranya? Beliau panggil 2 sahabat beliau, Abu Bakar dan salah seorang sahabat yang lain, untuk
Apa istilah itu? Iya, memapah beliau ke masjid. Nah, ketika beliau disuruh untuk menjadi imam salat masjid, beliau mempersilakan Abu Bakar untuk mengimami salat subuh berjamaah itu. Nah, ini gambaran kepada kita mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berjuang orang yang sudah dijamin untuk dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, tapi beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Itulah ada gambaran galak, ada cerita. Ada dua orang remaja ketika di perjalanan terdengar suara azan, mampir motor. Oh, ngapa mampir? Kita nak adu kawin cepat gitu nih. Yang mana lebih cepat? Suara siapa yang lebih cepat memanggil itu? Suara azan ini yang memanggil. Itu masih baca diperhitungkan. Sementara ini suara azan telah memanggil kita. Pekerjaan lain masih kita bisa tunda, tapi ketika kita dipanggil oleh Allah SWT, kau yang mana yang lebih senang? Kau dipanggil oleh bos kau atau dipanggil oleh Allah SWT, oleh Tuhan? Terdiam kawan tadi. Akhirnya, ya ini salah satu kalimat Pak. Kita ini kadang-kadang ketika terdengar kalimat hayya 'alas shalah, mari kita kerjakan salat. Tapi kadang-kadang tidak pernah masuk ke dalam pikiran kita, tidak pernah terpikir dalam pikiran kita untuk segera menuju ke tempat yang memanggil kita itu. Nah, gambaran kepada kita bahwa kita sangat dianjurkan untuk segera melakukan sholat. Jangan suka menunda-nunda sholat. Kita kaget, sebentar lagi baru azan. Ya asar kan sekarang ini jam 12 seperempat. Asar jam 3:04 kurang seperempat, kaget baik. Nah, itulah kebiasaan kita Pak. Rasulullah mengajarkan kepada kita yang sebaiknya, kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Salatlah tepat pada waktunya. Kalau kita salat tepat pada waktunya, anteng ini Pak, tenang, kita sudah berpikir ngapa? Karena sudah melaksanakan kewajiban kita. Kita ini kadang-kadang menunda-nunda waktu itu akhirnya terlupakan. Wong la salat lana terdengar azan asar baru nak salat zuhur. Kalau bahasa kita terdekati agu. Kenapa? Waktu terbuang sia-sia. Kalau saya tanya, salat kita ini berapa lama sih? Berapa lama salat kita? 10 menit. 10 menit. Nah, taruhlah 10 menit. Waktu yang kita perjuangkan 10 menit itu tersia-sia dengan waktu yang terlebih itu. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana cara kita meluangkan waktu yang sedemikian rupa itu untuk menyempatkan diri kita, menghadirkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu itu. Kan perjalanan kita ini sudah sehari semalam 24 jam. Kalau seandainya kita hitung saja 5 waktu itu 10 kali 50 baru 50 menit. Selebihnya berapa? Berapa selebihnya? 23 jam 10. Alah kebanyaknya waktu lebih itu. Sementara 50 menit saja kita terlena. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita terlena dengan masalah salat ini, terutama lagi kalau bisa kita melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kenapa? Rasulullah sebagai figur kita, sebagai contoh kita, memberikan suri teladan kepada kita untuk melaksanakan salat berjamaah itu sebaiknya di masjid, di musola ataupun di surau atau penyelangar. Ini beliau berikan teladan kepada kita. Untuk apa? Masjid ini bukan orang lain yang akan memakmurkannya. Masjid ini bukan umat lain yang akan memakmurkannya. Kita inilah yang berada di sekitar ini, kita inilah umat Islam yang akan melaksanakan salat berjamaah itu. Artinya kenapa? Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, kita masih enggan melaksanakan salat berjamaah, seharusnya kita malu kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh suri teladannya kepada kita. Sabar ji. Kemudian yang keempat,
Kita dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk melaksanakan salat sunat duha. Ini Bapak Ibu, kalau kita bercerita tentang masalah salat sunat duha ini, ada kalau bertanya, Pak Ustaz, kapan salat sunat duha itu? Kalau dibaca dalam Al-Quran itu ketika matahari naik sepenggalah, matahari sudah muncul, maka sudah kita bisa melaksanakan salat sunat duha. Kenapa salat sunat duha? Nah, saya katakan kembali Bapak Ibu bahwa Allah itu telah mengutus malaikat pemberi rezeki kepada kita. Allah telah mengutus malaikat pemberi rezeki kepada kita. Nah, kadang-kadang kita ini terlena dengan waktu, terlena dengan kesibukan dengan pekerjaan, sehingga kita terlupakan dengan rezekinya Allah akan berikan kepada kita. Kalau saya belum bercerita di sini tadi, ada seorang taksi, sudah ya? Belum ya? Ada seorang taksi drive online ini ketika menerima apa itu namanya? Orderan ya, menerima orderan. Setelah datang di situ, ternyata yang menerima orderan tadi seorang ustadz. Masuk dalam mobil. Sambilan nyupir, berceritalah sopir tadi, Pak Ustadz, alangkah saranya hidup aku ini. Ngaku cak susahnya, cak seret,nya mencari rezeki. Orderan sepi, angsuran mobil nak dibayar, anak di rumah nak sekolah nak dibayar, di rumah nak makan. Cak saro nanya kunya Allah, rezeki aku ni seretnya rasanya. Dia Ustaz tadi belum ngomong. Mana Ustaz? Aku ni rasanya kalau nak berpikir singkat, kepengen rasanya aku nak bunuh diri. Cak saro ni rezeki ni. Akhirnya Ustaz bertanya, kau sholat tak? Entang asal tanya sholat tu. Baru berpikir dia, kau sholat tak? Tak bisa jawab. Nah, itu salah satu pesan aku ni jarang sholat Pak Ustaz. Nah, coba kau tu sholat. Sebab kata Ustaz tadi, ibadah ini merupakan bukti kedekatan kita kepada Allah Taala. Dibukti juga bahwa Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Mak mano kau dicari di majelis pengajian kau tak kate, dicari di rombongan orang ikut zikir kau tak kate, dicari di rombongan orang bersolat berjamaah kau tak kate, dicari rombongan orang yang berniat untuk haji dan umrah kau tercatat lagi tak di situ. Sedangkan malaikat rezeki ini mencari. Kau salat duha tidak, kau salat tahajud juga tidak, 5 waktu kau tidak. Sementara malaikat rezeki ini mencari sipulan sudah aku catat ada sebulan ini. Kau tak kate, mana Allah nak berikan rezeki kepada kau? Jadi singkat cerita, Bapak Ibu, temenunglah dia ni. Terpikir, jangan kena solat yang lain, solat 5 waktu pun lagi tidak. Alasan dia sibuk dengan taksi tadi. Oi, pacak Pak kita ni. Kalau waktu azan berhenti sebentar ya tak. Tapi dalam keadaan seperti itulah beliau diberikan peringatan oleh Ustaz tadi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itulah beliau tertunduk lesu, ya Allah, Ustaz, memang salah aku dan selama ini aku tanpa berpikir panjang tentang masalah agama ini. Aku anggap hidup ini macam inilah. Ternyata agama ini bagian daripada kehidupan kita, tidak bisa kita tinggalkan. Nangis beliau Pak Bu. Bersujudlah depan Ustaz tanya, kalau itu kau berubah, cobalah laksanakan salat, cobalah laksanakan salat tahajud, cobalah laksanakan salat duha, cobalah kau baca Al-Quran. Nah, itulah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Gambaran kepada kita bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, yang saya katakan tadi, supaya segera kita laksanakan. Tidak usah menunggu-nunggu waktu, sebab kita tidak ada yang pernah tahu umur kita ini. Ini baru-baru ini anak tetangga saya yang kuliah di Unsri, baru ada kabar yang kuliah di Unsri, anak keluarga dari Bapak almarhum Amiruddin
yang di lorong danau itu cucungnya dibegal oleh pembegal wong luwet, perutnya tebok oleh apa pisau tebok ke belakang, ya matilah budak Tino gadis. Itulah bapaknya, kebetulan bapaknya tugas cilahat tentara kan, nggak tahu ceritanya mana kaki ke depannya ini. Itulah saya bercerita masalah umur. Yang baru-baru ini juga di Jalan Baru Soekarno Hatta, yang budak ngebut motor, asal ada berita tak tahunya lepek badannya, dilimpis tronton. Saya katakan situ Pak, umur kita tidak ada yang tahu. Makanya jangan kita suka menunda-nunda sholat itu, jangan sampai sholat itu kita lupakan dan tidak kita laksanakan. Kenapa? Karena ibadah inilah merupakan bagian daripada hidup kita. Kemudian yang selanjutnya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah. Ternyata nilai sedekah ini Bapak Ibu sangat luar biasa juga. Kenapa? Rasulullah SAW memotivasi kita selaku umatnya untuk kita gemar bersedekah. Ini bukan cuma teori Bapak Ibu, bahwa Rasulullah SAW mencontohkan dalam kehidupan beliau. Kalau saya kisahkan begini, ketika Sayyidah Ummu Salamah istri Rasulullah itu pernah kata beliau, suatu hari Rasulullah SAW masuk dalam rumahku dalam keadaan muka pucat. Saya khawatir, kata Ummu Salamah tadi, jangan-jangan Rasulullah ini sakit. Lantas beliau bertanya, ya Rasulullah, mengapa wajahmu begitu pucat? Apakah engkau sakit? Akhirnya Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, saya begini bukan karena sakit, tetapi karena saya ingat uang 7 dinar yang berada di dalam lemari yang saya dapatkan kemarin itu, yang berada di bawah kasur itu, saya lupa untuk menginfakkannya. Ya Allah, duit 7 dinar yang berada di bawah kasur beliau Rasulullah SAW lupa menginfakkannya. Lupa Pak menginfakkannya. Bukan dak halangan juk. Ini kita terbalik, ada dak halangan juk. Ini Rasulullah sudah bersiap, uang itu sudah diniatkannya untuk diinfakkannya, beliau lupa sampai pucat muka beliau. Kita nah, enggak tahu wabe kalau iya, makanya kita dianjurkan untuk bersedekah. Rasulullah SAW. Sedekah itu Pak tidak harus berupa uang, tidak harus berupa materi, bisa saja berupa perbuatan, berupa perkataan, berupa apalagi senyuman. Ya dah. Nah, itu pahala sudah senyum itu. Mana menunggu terus mana? Awan duit banyak senyum terus kulit kalau tak. Ya. Siapa yang kenal itu? Walaupun sedikit Pak, yang namanya sedekah itu tidak harus kita menunggu kaya. Tidak harus menunggu kaya. Makanya saya kadang-kadang kalau pikir dapat rezeki cak ini dia dari pemkotnya adalah rezeki kadang-kadang aja adalah 2,5%. Tidak terlalu besar sebenarnya. 2,5% itu paling cuma 18.000 kalau dihitung Pak. Tapi kadang-kadang 50.000 bela infakkan. Anak-anak di masjid di musola itu segala. Asal siapa yang rajin salat maghrib ya, Pak Ustaz kasih ya balik. Yalah, asal baik 5.000. Semangat budak. Bukannya kita bangga jangan kehebatan, bukan. Bahwa salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita itu seutuhnya bukan hak kita. Ada juga hak orang lain yang harus kita serahkan kepada mereka berhak menerimanya. Itulah yang namanya apakah infak, apakah itu sedekah, apakah itu hibah, apakah itu apalagi yang lainnya. Tapi yang jadi pokok bagi kita bahwa kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah, bersedekah. Sedekah tidak harus yang besar, tidak harus yang banyak. Untuk apa sedekah banyak, sedekah yang besar tapi tidak ikhlas. Lebih baik sedekah sedikit tapi ikhlas karena semata-mata oleh Allah SWT. Nah, subhanallah. Rasulullah yang wajahnya pucat tadi bukan karena duitnya apa kekurangan, karena beliau kekayaan, tidak. Karena ada uang yang masih tersimpan tadi belum diinfakkan. Nah, kita bertanya dari kita masing-masing. Cadangan Jumat kan sering galak berjalan kan? Galak berjalan kan?
Kalau masih galak bunyi celentang celentung celentang celentung, mesti jangan ada yang berbunyi mesti telengan Jumat tuh. Yang selip kok anu lipat-lipat itu. Ini kadang tung aja masih ada yang berbunyi celengan Jumat galak berbunyi macam itu. Mestinya salah berbunyi lagi celengan Jumat itu mestinya. Nah, begitu banyak keutamaan sedekah, bahkan sampai Rasulullah menyuruh kepada kita untuk berbuka walaupun kata Rasulullah hanya sebutir kurma. Sedikit baik, Pak. Sebutir kurma baik sudah termasuk sedekah. Apa kata Rasulullah? Bahwa jagalah diri kalian dari neraka walaupun kalian hanya bersedekah sebutir kurma. Nah, itulah yang kelima. Kemudian yang keenam. Nah, ini juga Pak, kita harus, saya katakan tadi, ketika kita matilah, taruhlah kita dalam keadaan sekarat, dalam keadaan apapun, kita dalam keadaan tidak suci. Nah, ini dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu kalau bisa selalu dalam keadaan berwudu. Selalu dalam keadaan berwudu. Kita ini kan berwudu pada waktu nak sholat baik. Sebaiknya kata Rasulullah ini kita dianjurkan untuk berwudu. Kenapa? Karena keutamaan wudu ini banyak. Bahkan sahabat Bilal pun kata Rasulullah dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, sandal Bilal ini sudah terdengar di surga itu. Ngapa? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Bilal itu tidak pernah tinggal wudunya. Jadi kita kaget Pak, jangan heran kaget kalau sana ada orang masuk ke masjid tidak berwudu lagi. Orang itu tidak berwudu gitu. Ya kita ini kadang-kadang asal datang ke masjid kita harus berwudu. Tapi ada sebagian orang yang menjaga wudunya, tidak lagi dia ke tempat wudu, tapi dia langsung ke sini. Ada orang bertanya, tidak sah Bapak itu, aku tidak berwudu dia itu. Kita tidak tahu bahwa beliau itu telah terjaga wudunya. Nah, kita berharap seperti itu, bahwa wudu ini kalau bisa kita dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Pak Mano, Pak Ustaz, kalau seandainya buang air kecil, buang air besar, silakan. Setelah itu berwudu lagi. Jadi kalau seandainya kaki ada orang yang sholat ke masjid datang tanpa berwudu, jangan kita heran. Mungkin salah satunya beliau itu tetap menjaga wudunya sampai seterusnya itu. Nah, kita kalau bisa Rasulullah memberikan contoh kepada kita tadi. Bilal pun seperti itu. Kata Rasulullah, sandalnya Bilal kita dengar di surga. Ngapa? Bilal tidak pernah tinggal wudunya. Kita tahu persis Bilal itu bukan orang yang lama masuk Islam, termasuk orang yang baru masuk Islam. Tetapi, ya Rasulullah, keimanannya sangat luar biasa. Banyak para mualaf-mualaf kita sekarang ini kan, Ustadz dan di Donditan itu salut saya Pak. Seluruh kitab beliau pahami, dari kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Tanah, segala macam itu beliau pahami. Sampai beliau masuk Islam itu gara-gara membandingkan kitab itu. Sekarang ini beliau masuk walaupun dia bukan kiai besar, tapi ketika diajak berdebat tentang masalah kitab suci, orang agama lain banyak yang menyerah beliau. Lihatlah dia di HP, cek beliau Donditan, cari beliau sudah ada apa. Nah, beliau tetap menjaga, ya. Nah, kita juga kalau bisa yang dicontohkan Rasulullah SAW itu kita sama-sama menjaga wudu kita. Dimanapun kita berada, ketika terdengar suara azan, langsung kita laksanakan ibadah sholat kita. Dan yang terakhir, Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita seringlah dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun, lidah ini tetap basah dengan kalimat istighfar. Mahal, bayar? Tidak. Tidak perlu tempat? Tidak. Nak di mallnya, nak di masjidnya? Tidak. Dimanapun kita bisa. Di pucuk motor pun kita bisa beristighfar. Tidak mesti banyak-banyak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, jangan dari rumah ke sekolah astagfirullahaladzim. Galak terlupa juga masih galak. Asal ulang lagi sambil asal itu. Nah, anak 1000 lebih jadilah. Tidak. Kita bayar ida, kita susah ida, mulut kita capek ida, namun tetap mendapatkan pahala. Nah, inilah kita harapkan dari
7 amalan yang Rasulullah hidupkan kepada kita, bahwa Rasulullah mengatakan ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilahi ma tamarah. Kata Rasulullah, wahai sekalian umatku, bertaubatlah kamu, beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat beristighfar kepada Allah Ta'ala dalam sehari sebanyak 100 kali. 100 kali dah pula banyak, Pak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kamu Naji, kau galak dari Jawa kan itu dalam mobil, no, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari Jawa Barat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai ke Jawa Timur, asal dihitung, no, 1200 istighfar. Masya Allah. Iya, istighfar lagi. Datang ke rumah anakmu, no, lah hampir 3000 baca istighfar. Ini kadang-kadang di masjid, di mobil galak lagu dak keruan diputar. Kalau bangsol kaset apa lagu ngaji dah, nah lama ini kan lagu apa, lagu taruhlah yang lagu dak keruan itu. Nah, tahunnya berapa ini? Pernah mengalami? Sering belum? Ya kan, apalagi mobil-mobil kamu sekarang keren-keren kalau, tidak perlu lagi cak mobil aku anak-anak tuh lain kan, mobil kamu kan keren, cucuk dari flash disk ngaji, cucuk flash disk nasyid, kan mana dengarnya? Ini lagu tripping, pening kepala, nomor berapa tahun kan? Nggak ada kepentingan kepala. Ini digambarkan kepada kita bahwa kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT. Kenapa? Lisan kita ini tidak akan kering dengan dosa. Lisan kita ini akan kering dengan bacaan-bacaan istighfar. Karena Allah Ta'ala berjamin kepada kita, bagaimanapun kita manusia biasa. Dalam keseharian, kalau kita perbandingkan antara amal ibadah kita dengan amal soleh, yang mana paling banyak kita lakukan? Amal ibadah dengan amal salah kita? Banyak yang amal soleh apa amal salah yang banyak kita lakukan setiap hari? Pasti banyak. Maksud saya itu, kita ini masih banyak dosa daripada pahala dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya salah satunya untuk kita baca-baca istighfar itu untuk mengerem, jangan sampai terlalu banyak dosa yang kita lakukan sehari-hari, untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain, bahwa lisan ini menjadi bagian daripada kehidupan kita untuk tetap mengingat kepada Allah Subhanahu. Jadi yang pertama tadi, apa yang pertama tadi, Pak? Salat tahajud. Kemudian yang kedua tadi belum ikut salat duha. Yang ketiga baca Al-Quran. Yang keempat berinfak. Yang kelima apa? Yang kelima tadi istighfar, bersedekah dulu. Yang keenam berwudu. Yang kelima tadi apa tadi? Yang kelima tadi sholat berjamaah tadi jangan tinggal. Yang keenam berwudu. Yang ketujuh banyak-banyak kita beristighfar. Itu salah satu contoh 7 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tidak perlu dana, tidak perlu waktu, tidak perlu tempat, dimanapun bisa kita laksanakan, kecuali sholat tadi, ya. Yang sebaiknya jangan sampai kita tinggalkan. Kalau bisa usahakan berjamaah di masjid. Sesibuk apapun kita, seberat apapun tugas kita, ketika terdengar panggilan hayya 'alas shalah, seluruh pekerjaan kita tinggalkan sementara. Kita penuhi dulu panggilan Allah SWT yang hanya 5 atau 10 menit itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, ini sudah pukul 6. Saya kira 7 hal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini saya pribadi juga berusaha untuk melaksanakan, dan saya juga mengajak kepada kita semua untuk sama-sama kita juga belajar dan melaksanakan. Mari kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini masih di bulan Rajab, mudah-mudahan amal ibadah kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu. Sebab kita selalu berdoa, kita minta di bulan Rajab ini supaya kita disampaikan pada bulan Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bulan Ramadan. Kita minta disampaikan di bulan Rajab dan disampaikan juga sampai dengan bulan Ramadan. Kita berharap ini sudah tanggal 24, berarti tidak sampai 40 hari lagi Ramadan akan mengunjungi kita. Berapa? 36 hari lagi. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita berharap kiranya Allah berikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalaupun dalam penyampaian saya kurang berkenan, saya yakin masih banyak yang kurang pasnya bagi Bapak Ibu. Itulah kemampuan yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu, kepada Allah Subhanahu wa taala sama pengampunannya. Dan ada yang mau dikonsultasikan? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.